Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Pada suatu masa, barzah, batas dari alam lain, tempat para jin, setan dan iblis bermukim. Dalam keadaan bergerak dan bergeser mendekati alam nyata, yaitu yang dikenal manusia sebagai alam dunia, di mana tempat-tempat manusia berada. Dalam kondisi tertentu seperti ini, pintu barzah terbuka. Maka sebagaimana halnya manusia, para jin, setan dan iblis punya kecenderungan untuk keluar dari alamnya. Dengan demikian, para jin, setan, dan iblis dengan leluasa melaksanakan program klasik iblis, yaitu mengganggu dan menyesatkan manusia. Namun, ada janji Allah yang menyatakan tidaklah akan terganggu dan menjadi sesat bagi orang-orang yang beriman. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Rasulullah. Nampaknya dia sudah datang kembali.
Ya Allah, terlalu lama aku larut dalam kekalahan dan membiarkan Panten dalam kesesatan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. Aku harus segera menjemput muridku di Tirakatan Gunung Gede. Kanjeng Gusti Prabu. Ya, Kanjeng Gusti Prabu Bayuseta. Ayo. Gusti Prabu masih hidup. Bukankah Gusti Prabu sudah hangus terbakar dan raib pada waktu pertempuran itu? Iya, Gusti Prabu. Tubuh Gusti hancur berkeping-keping dan mukso, Gusti. Apakah kalian melihat serpihan tubuhku? Lalu kenapa kalian mengatakan bahwa aku sudah mati? Sekarang di mana tua bangka itu? Hah? Pergi kamu dari sini, pergi! Kalau tidak aku teriak! Berteriaklah sekeras-kerasnya. Tidak ada orang yang peduli. Dasar laki-laki kejam! Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Aku sudah keluar uang cukup banyak. Jadi kau harus melayani aku sekarang. Kau tahu cantik, karma suamimu telah menjual tubuhmu dengan sejumlah uang. Sekarang ia sedang bersenang-senang di tempat judi. Nah, jadi apa salahnya? Aku berhak bersenang-senang denganmu malam ini. Karena kamu jadi milikku sekarang. Bagaimana? Dasar kamu laki-laki sama saja. Sekarang kamu pergi, laki-laki bajingan! Terus. Jangan khawatir, Kang. Si Jalu pasti menang. Oh iya, tentu. Si Jalu selalu menang. Ayam andalan Akang. Tuh lihat. Si botak semakin terdesak. Ayo Jalu. Ya Allah, Engkaulah yang telah menciptakan bumi, langit, dan seluruh isinya. Tidak ada yang patut disembah kecuali Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.
cantik sekali malam ini. Mau menemani aku malam ini? Akang saja. Dipasang. Siapa lagi? Mau tambah lagi tuaknya, Kang? Oh iya, mana tuak-tuaknya yang enak, keluarkan semuanya. Hei, kalian semuanya dengar ya. Habiskan tuak-tuak enak ini. Kita pesta malam ini. Biar Kang Karma yang bayar. Minum. Tenang, Nyai, tenang. Bubar! Siapa kalian? Siapa yang memberi kalian izin berjudi di sini? Apa hak kalian melarang kami? Lancang mulut kamu. Kamu tidak tahu siapa kami? Memangnya siapa kalian ini? Aku tidak peduli. Kami orang kepercayaan Bang Darsa. Mulai sekarang, daerah ini menjadi kekuasaan kami. Ya, setiap kegiatan apapun yang ada di sini harus lapor pada kami. Bikin aturan seenak waduknya. Nurus tunjung sia. Kurang ajar. Iya. Kodaran ku Aisyah. Ampun, Kang. Ampun. Dan saat ini, Ifrit telah kembali ke Panten. Celaka. Itu artinya Panten akan tenggelam dalam kesesatan. Kalau begitu, sekarang ini juga saya harus kembali ke Panten, Guru, untuk mencegah semua ini. Singgahlah dahulu ke Padepokan untuk mengatur siasat dan membawa pasukan yang sudah aku mintakan dari Medang. Tidak, Guru. Saya bukan mau menyerang Panten. Saya hanya ingin menyelamatkan Panten dari pengaruh jahat Efrit. Efrit yang menduduki singgasana Panten sekarang ini menjelma sebagai Prabu Bayuseta. Dan kekuasaannya diliputi pasukan perang. Jadi Ananda Murid tidak mungkin melawannya sendirian. Hanya Efrit yang harus diperangi, Guru. Sementara yang lainnya hanya korban. Kita cukup menghadapi mereka dengan akhlakul karimah. Setoran. Sudah berapa kali kamu tidak bayar setoran ya? Ampun. Periksa. Nggak ada, Tuan. Wah. Pak, jangan, Pak. Ampun. Bodoh dia. Jangan. Upeti mana? Oh ya, Tuan. Sabar, Tuan. Cepat. Sabar. Bagus. Kurang ajar si Karma. Berani-beraninya dia membohongin aku. Aku sudah keluar uang cukup banyak. Tapi aku gagal menikmati tubuh istrinya yang cantik itu. Mangsa kan sudah di depan mata. Kenapa sampai lolos, Juragan? Bukan lolos. Bahkan aku sudah menguncinya dalam kamar. Lalu apa yang terjadi, Juragan? Hilang seleraku. Benar-benar menyebalkan. Sayang sekali, Juragan. Bukankah Juragan sudah lama ingin menikmati tubuh bahenolnya Sulasi? Itulah masalahnya. Makanya aku jadi kesal.
Astaghfirullahalazim. Sudah demikian parahnya penyakit masyarakat Banten. Bahkan mereka tidak malu menceritakan aib dirinya di depan orang banyak. Ini sungguh perbuatan zalim yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat siang, Dan. Bagaimana hasilmu hari ini, Jawir? Lumayan, Gan. Lumayan. Buat nyawer dan minum-minum sampai mabok, Gan. Bagus. Bagus, Jawir. Jawir, Gan. Terima kasih, Gan. Makasih, Gan. Ada apa ini? Ampun Kanjeng Gusti Prabu Bayuseta. Orang ini sudah 3 kali tidak membayar upeti kepada kerajaan. Maafkan hamba, Paduka Prabu. Hamba sudah tidak punya apa-apa lagi untuk bayar upeti. Apa pekerjaanmu? Petani, Paduka. Kalau begitu, kamu punya penghasilan dari sawah, kenapa kamu tidak membayar upeti? Itu bukan sawah hamba, Paduka. Hamba hanya buruh tani. Kalau begitu kamu mempunyai penghasilan untuk membayar upeti. Hamba sudah tidak menerima upah lagi, Paduka. Upah hamba sudah habis. Bahkan kurang untuk membayar hutang-hutang. Kamu punya anak gadis? Itu bisa untuk membayar upeti. Hamba hanya sebatang kara, Tuan. Alangkah tidak bergunanya hidupmu ini. Lalu apa yang kamu punya untuk membayar upeti kerajaan? Hamba hanya punya diri hamba ini, Tuan. Hamba serahkan sebagai upeti. Apa? Dirimu sebagai pengganti upeti? Tua renta tidak berguna seperti kamu, Ede. Sekepeng pun tidak ada orang yang mau membelimu. Buang orang ini ke tengah laut hidup-hidup. Baik, Kanjeng Gusti Prabu. Bang, ayo. Jangan, Tuan. Jangan. Jangan, Tuan. Jangan, Tuan. Jangan, Tuan. Ampun, ampun. Cepat naik, juragan. Ampun. Ya, ada apa? Mau melarikan diri, Tuan. Ampun, juragan. Bawa ke tengah lapangan, siksa sampai mati. Ayo, cepat. Aduh, bahagianya yang mau jadi calon pengantin. Aku sampai iri melihatnya. Sumi, kamu tuh gadis yang beruntung. Calon kamu itu kan seorang pemuda yang menjadi incaran-incaran gadis di kampung ini. Tapi hanya kamu yang berhasil menemukan hatinya. Jangan-jangan kamu juga pernah naksir ya? Jangan cemburu, Sumi. Aku kan udah punya kekasih. Iya, Sumi. Sepekan lagi kan kamu akan menikah. Kata orang-orang tua dulu, kamu tuh harus dipingit. Tidak boleh keluar rumah. Kalau aku dipingit, lalu siapa yang bantu emak? Kasihan, emak lagi sakit. Jadi
Aku yang harus mencuci baju-baju dan memasak. Iya, Sumi. Pak Mali, calon pengantin itu kan baunya wangi. Takut ada setan lewat. Jangan-jangan... Hus, jangan ngomong seperti itu. Aku takut mendengarnya. Kamu nih. Sebenarnya menggoda orang. Ayolah, Sum. Jangan murung begitu. Aku kan hanya bercanda. Aku justru merasakan hal yang aneh. Aku rasa apa yang kalian katakan itu benar. Itu karena kamu terlalu memikirkannya. Ayolah, Sum. Bergembiralah. Calon pengantin itu harus banyak tersenyum. Shh, lihat itu. Itu Demang Darsa. Hati-hati, jangan sampai mereka melihat kita. Aku takut. Sudah banyak gadis-gadis atau perempuan desa yang menjadi korban Demang Hidung Belang itu. Dasar tua bangka tidak tahu diri. Mentang-mentang berkuasa dan banyak uang, bisa berbuat seenaknya. Ayo lari, jangan sampai mereka melihat kita. Ayo cepat. Aduh. Hei, jangan tinggalkan aku. Ayo, ayo. Ayo kita tangkap. Ayo cepat, tangkap. Mau lari kemana kamu, cantik? Jangan. Hah? Kurang ajar. Ya Allah, yang Maha Penyayang. Sampai kapankah negeri Paten ini kau keluarkan dari kegelapan yang panjang? Kami semua sudah tidak kuat dengan segala kejeliman yang ada. Selamatkan negeri Paten ini dari kehancuran. Seret dia keluar! Baik, Gusti! Jadi diam-diam, Maneh masih menjalankan ajaran si tua bangka itu, ha? Ampun Tuhan, hamba berdoa kepada Tuhan hamba. Ampun Tuhan. Kurang ajar. Tuhanmu itu Kanjeng Gusti Prabu Bayuseta, bukan Tuhan si tua bangka itu. Dan tidak boleh ada seorang pun penduduk Panten yang menyembah Tuhan selain Kanjeng Gusti Prabu Bayuseta. Tidak Tuhan, Kanjeng Prabu Bayuseta bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah yang menciptakan Kanjeng Prabu Bayuseta, Tuan, saya, dan lainnya. Kurang ajar. Hah. Maneh sudah berani menantang Kanjeng Gusti Prabu Bayuseta. Maneh harus minta ampun kepada saya. Atau hukuman mati akan maneh terima. Lebih baik saya mati. Nurus Tunjung Sia. Prajurit, bunuh dia. Ayolah manis, tidak ada gunanya menolak. Tidak, Juragan. Aku lebih baik mati daripada harus melayanimu. Kamu mau lari kemana lagi? Hah? Atau kamu mau lompat ke bawah sana? Dan batu-batu besar itu akan melumat tubuhmu yang montok itu. Aku tidak takut. Kalau kalian memaksa, aku akan melompat. Melompat? Kurang ajar. Baru ada perempuan berani menolak keinginanku. Hei, tangkap dia! Hah? Apa aku tidak salah lihat? Bangsa jin atau manusia? Hah? Tempat ini sudah jauh dari mereka. Kamu tidak mungkin lagi diketemukan oleh mereka. Segeralah pulang. Mudah-mudahan rumahmu tidak jauh dari sini. Terima kasih. Tuhan sudah menyelamatkanku. Mampirlah ke rumah. Tuhan pasti pengembara yang jauh. Tuhan bisa beristirahat di rumahku. Terima kasih. Masih banyak tugas yang harus aku selesaikan. Berhati-hatilah. Dan tutup auratmu kalau bepergian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa ini Kisana? Kenapa orang ini? Dia kena kutukan, Tuan. Lalu mau dibawa kemana ini? Mau diasingkan ke hutan, Tuan. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus diasingkan ke hutan? Dia ini sakit, bukan karena kutukan. Kisanak mau sembuh? Mau, Tuan. Kalau Kisanak mau sembuh, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Baik, Tuan. Apa Kisanak sedang membenci seseorang? Iya, saya sangat membenci tetangga saya. Tolong dengarkan Kisanak. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula lah seluruh tubuh. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Dan segumpal daging itu adalah kolbu. Kisanak tahu di mana terletak kolbu itu? Jika Kisanak menyembelih ayam dan mengeluarkan bagian dalamnya, maka Kisanak akan menemukan jantung. Di ujung jantung itu ada yang berwarna putih kecil. Itulah yang namanya kolbu. Rasa benci Kisanak selama ini telah bersemayam dalam kolbu dan telah menjadi penyakit. Itulah yang menyebabkan seluruh tubuh Kisanak ini rusak. Maka mulai hari ini, bisakah Kisanak bertobat
berjanji untuk tidak menyimpan kebencian lagi? Iya Tuhan. Berjanji atas nama Allah? Siapakah Allah itu Tuhan? Kisanak harus berjanji dulu. Nanti saya akan perkenalkan pada Allah. Dia adalah Tuhan yang menciptakan bumi dan seluruh isinya ini, termasuk yang menciptakan Kisanak. Iya Tuhan, saya berjanji atas nama Allah, Kisanak. Allah. Sudah berapa kali kamu mencuri jagung-jagung juragan, ha? Sudah berapa kali kamu melakukannya? Maaf, saya terpaksa. Saya tanya, berapa kali? Ada apa, Jawir? Dia mencuri jagung-jagung itu lagi, juragan. Betul begitu? Ampun juragan, karena anak dan istri saya kelaparan juragan. Saya terpaksa. Sudah berapa kali kau lakukan? Hah? Jawab! Apa kamu bisa? Juragan Debang bicara. Hah? Berapa kali kamu mencuri? Ampun Tuhan. Jawab! 3 kali juragan. 3 kali? Kau tahu apa hukuman bagi orang yang berani mencuri hasil kebunku? Hah? Ampun juragan. Lakukan tugasmu, Jawir. Baik, juragan. Dasar maling! Hei, kamu bukan orang sini ya? Betul, Tuan. Ada perlu apa kamu ke Panten? Hanya mengembara saja, Tuan. Hei, tunggu dulu. Kalau kamu mau masuk wilayah Panten, kamu harus izin dulu padaku. Jadi, tuan-tuan ini lurah, bupati, atau demang di daerah sini. Tapi kalau melihat wajah tuan-tuan ini, sepertinya tidak cocok jadi pejabat ya. Tuan-tuan lebih cocok jadi perampok uang rakyat. Kurang ajar! Kami ini bukan perampok, kami penguasa. Tidak ada bedanya. Perampok dengan penguasa. Kelakuannya tetap sama. Kalau kalian mau harta dan uang, silakan. Ambil semuanya. Kenapa Mas ini berubah jadi sampah? Hah? Iya, kenapa jadi begini? Kurang ajar. Pasti dia punya ilmu sihir. Hah? Men! Ayo kita kejar! Ayo. Masih bagus. Cuma tubuh kamu yang aku jual. Kalau perlu, rumah dan semua isinya akan aku jual untuk modal judi. Asal kamu tahu ya, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kamu adalah perempuan pembawa sial. Nyaho! Kenapa Kang bicara seperti itu, Kang? Kamu tidak bisa memberikan keturunan kepadaku. Kamu perempuan mandul. Apa bukan sial itu namanya? Anak adalah titipan Allah, Kang. Mungkin Allah belum memberikan kepercayaan itu kepada kita. Jangan sebut-sebut nama itu lagi. Aku tidak mau mendengarnya. Kalau kita susah, kalau kita menderita, apa Tuhan pernah menolong kita? Astagfirullahaladzim.
Cukup, Kang. Jangan Akang teruskan bicara seperti itu. Sudah berani ya kamu menasehati aku? Pergi. Pergi dari hadapanku. Baiklah, aku akan pergi kalau itu yang Akang hendaki. Aku akan pergi. Sulasi, tunggu. Kurang ajar. Di podaran si aku aing. Tunggu, Sulasi! 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 Di podaran si aku aing. Sulasi! Tunggu, Sulasi! Pak Kiai, tolong saya, Pak Ada Kiai. apa? Ada apa, Nyi? Suami saya, Pak Kiai. Ada apa dengan suamimu? Suami saya. Kalian ribut? Iya, Pak Kiai. Jangan ikut campur, Kiai. Cepat lepaskan istriku. Oh, ini istrimu, kau suaminya? Benar. Dan tidak boleh ada orang lain ikut campur urusanku. Tentu saja aku tidak bermaksud untuk ikut campur dengan urusanmu. Lepaskan istriku. Jangan, Kiai. Tolong saya. Saya takut. Kamu dengar sendiri. Istrimu datang kepadaku minta tolong, maka aku wajib untuk melindunginya. Berani kamu melawanku? Aku tidak suka kekerasan. Karena kemarahan adalah nafsu setan yang akan menjerumuskan umat manusia kepada kesesatan. Hah? Jangan berkhutbah di hadapanku. Aku tidak berkhutbah. Aku hanya ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Maaf, Kisan. Kalau tidak keberatan, apa sesungguhnya yang terjadi? Barangkali aku bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Dia istri yang tidak patuh pada suami. Benar begitu, Nyai? Tentu saja tidak, Pak Kiai. Siapa yang tidak sakit hati kalau istri sendiri dijual dengan laki-laki lain? Astagfirullah. Kalau begini keadaannya, ini bukan masalah sepele. Kalau tidak keberatan, saya ingin mengajak kalian ke sana. Barangkali saya bisa membantu. Saya menyesal, Kiai. Selama ini, saya telah berbuat zalim terhadap diri saya sendiri. Dan juga istri saya. Saya menyesal. Kalau selama ini Pak Karma telah berlaku tidak adil pada istri, mana mungkin Allah akan menganugerahkan anak seperti yang kalian inginkan. Karena memang mengemban amanah itu tidak mudah. Bisa jadi selama ini Allah ingin kalian berubah, mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan pada kalian selama ini. Allah telah menunjukkan kuasa-Nya dan menyelamatkan aku dari perbuatan keji Demang Darsa, Kang. Apa maksudmu, Nyai? Aku telah terhindar dari niat busuk laki-laki hidung belang itu semata-mata karena kehendak dan kuasa Allah. Sebagai wanita normal, aku lagi datang bulan. Jadi? Iya. Jadi aku tetap terjaga sebagai istri yang masih suci, Kang. Maafkan aku, Nyai. Maafkan saya, Kiai. Saya ingin bertobat. Tapi apa Allah mau mengampuni dosa besar yang selama ini saya lakukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan hidayah pada hamba-Nya. Pak Karma, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Bijaksana.
Dia pasti akan mengampuni hambanya yang kembali kepadanya. Karena ampunan Allah sangat luas, rahmatnya tidak terbatas. Yang penting, Pak Karma harus jujur betul-betul kembali bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang lemah ini dalam melaksanakan amanah-Mu, amar ma'ruf nahi munkar. Ya Allah, ridhoilah Pangeran Panten dalam melaksanakan keadilan, membasmi kebatilan, demi terbebasnya Panten dari kezaliman. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Apakah sudah benar-benar bulat tekad Ananda murid untuk meninggalkan padepokan ini? Atas ridho Allah dan perkenan Kanjeng Sunan, saya berniat untuk mengamalkan seluruh ilmu yang telah saya dapat dari Kanjeng Sunan. Insya Allah, saya akan melakukan syiar agama. Karena masyarakat sangat membutuhkan. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk membawa mereka keluar dari kegelapan, Guru. Alhamdulillah, saya bangga akan sikap Ananda murid yang mulia ini. Tidak sia-sia. Aku mengangkat kamu sebagai Demang di wilayah Perkidulan. Kamu adalah Demang yang paling setia dan paling banyak menyumbangkan upeti kepada kerajaan. Itu belum seberapa, Kanjeng Prabu. Dan belum sebanding dengan kemurahan hati Kanjeng Prabu pada hamba. Dengan memeras orang-orang bodoh, penduduk desa, hamba akan memberi upeti yang lebih banyak lagi, Kanjeng Prabu. Bagus, bagus Demang. Ayo tambah lagi. Anggap saja ini adalah penghormatanku kepadamu. Ayo diminum. Sembah sujud Kanjeng Gusti Prabu Bayu Seta. Duduklah kalian. Ada apa ini? Wajah kalian begitu murung. Ampun Kanjeng Gusti Prabu Bayu Seta. Penduduk wilayah pesisiran mulai menganut lagi ajaran si tua bangka itu, Kanjeng Gusti Prabu. Benar, Kanjeng Gusti Prabu. Siapa orangnya yang menyebarkan ajaran itu? Hah? Dia orang asing, Gusti. Dan kelihatannya dia bukan orang sembarangan. Maksudmu? Dia orang yang sangat sakti. Ia memiliki ilmu sihir yang sangat hebat. Sudah! Kalian jangan hanya melapor dan melapor. Cari tahu orang itu, lalu seret ke hadapanku. Baik, Kanjeng Gusti. Jalan! Kurang ajar. Siapa orang yang sudah berani melawan kekuasaanku? Hanya kepada Allah lah tempat kita memohon dan meminta pertolongan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 65. Innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengasih, lagi maha penyayang kepada manusia. Yang terjadi sekarang, penduduk kota Panten hidup dalam kesulitan dan ketakutan, Pangeran. Kenapa Allah membiarkan kami
Jangan pernah berpikir kalau Allah membiarkan. Hilangkan prasangka buruk seperti itu. Yakinlah, Allah tidak mungkin akan membiarkan kita dalam kesulitan. Kalau kita mau usaha dan yakin, insya Allah akan datang pertolongan itu. Semua masalah membutuhkan waktu untuk selesai. Karena itu, bersabarlah. Tapi selesainya tidak seperti yang kita inginkan, Pangeran. Tentu saja, tidak semua penyelesaian sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi Allah pasti akan memberikan dan mencukupi setiap yang kita butuhkan. Keinginan adalah nafsu setiap manusia untuk mencapai segala kehendak. Sementara kebutuhan adalah keikhlasan kita untuk menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap kita pasti akan menerima apa yang mestinya menjadi hak kita. Allah telah mengatur dan menetapkan bagiannya masing-masing. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pintar, ada yang bodoh. Seperti juga siang dan malam. Begitulah kehidupan ini terus berputar sesuai dengan keseimbangannya. Wahai Kisanak yang di sana, masuklah. Jangan bersembunyi. Saya tahu siapa Kisanak bertiga. Baiklah, kalau Kisanak tidak mau muncul, biar saya yang keluar untuk menemui Kisanak. Rupanya Kisanak-Kisanak ini. Mereka anak buah Prabu Bayuseta, Pangeran. Kami sudah mendengar semua pembicaraan. Sebaiknya kalian bubar. Atau Paduka Prabu Bayuseta akan menghukum kalian dengan hukuman yang berat. Kalian yang harus sadar bahwa selama ini kalian telah tersesat. Kalian sudah diperbudak oleh jin. Diperbudak jin? Ya, Bayuseta adalah jin. Jangan bicara sembarangan kamu. Bisa digantung kamu sama Prabu Bayuseta. Nanti akan aku buktikan pada kalian siapa sesungguhnya Bayuseta. Kurang ajar. Lancang sekali mulut kamu. Kanjeng Gusti Prabu Bayuseta akan melulantahkan kalian. Subhanallah. Wahai Sang Pencipta, Engkaulah yang menguasai siang dan malam. Engkau berkehendak atas ciptaanmu di bumi dan di langit. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Engkau telah menunjukkan kekuasaanmu. Sinar beraja, wahyu ke Prabon, sebagai pertanda akan datangnya raja baru, seorang wali Allah di tanah Panten ini. Tapi siapa? Ataukah ifrit yang hanya menggoda?
Mustahil. Sinarnya begitu indah dan terang. Sebagai pertanda pembawa keadilan. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah tidak akan memaafkan kesalahan Akang. Sebelum Nyai sendiri rela dan mau memaafkan segala kesalahan Akang terhadap Nyai selama ini. Begitulah yang pernah diucapkan Kiai itu. Maafkan Akang, Nyai. Aku sangat bersyukur, Kang. Sekarang Akang sudah berubah. Tentu saja aku mau memaafkan Akang. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kealfaan, Kang. Sekarang Akang sudah sadar, sudah kembali ke jalan Allah dan menjalankan agama, serta Akang bertutur kata yang lembut. Itu sudah sangat menyejukkan hati aku, Kang. Entah kenapa, tiba-tiba saja Akang merasa sangat rindu dan ingin bertemu dengan Kiai yang baik hati itu. Akang malu atas segala kelakuan Akang selama ini. Izinkan Akang untuk mencari dan menemui Kiai itu, Nyai. Akang ingin menebus dosa-dosa Akang dan belajar ilmu agama lebih dalam lagi kepadanya. Akang sudah bertekad untuk mencarinya kemanapun Kiai itu pergi, Nyai. Terus, apa Akang tega meninggalkan anak kita? Hah? Kamu hamil, Nyai? Alhamdulillah. Akang semakin mantap untuk mencari Kiai itu. Iya, Akang semakin mantap untuk mencari Kiai itu. Akang sudah tidak sabar lagi untuk mengabarkan berita bahagia ini kepadanya, Nyai. Alhamdulillah. Karma, bangun Karma. Ayo sholat maghrib. Kiai,
Kiai. 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 Ya Allah, Engkau telah tunjukkan tanda-tanda kebesaran-Mu padaku. Engkau telah percayakan amanah-Mu. Sebentar lagi, aku akan menjadi seorang wanita yang sempurna. Menjadi seorang ibu untuk anakku. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah tunjukkan kepada suamiku ke jalan yang Kau kehendaki. Menjadi seorang suami yang baik, yang dapat memimpin keluarganya. Berilah kami ridho-Mu, ya Allah. Semoga dia mendapatkan apa yang dia cari untuk belajar ilmu agama yang Engkau tunjukkan. Amin. Selain jin dan malaikat, Allah juga menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Namun terkadang manusia itu sendiri yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu yang dikendalikan oleh syaitan pasti akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan. Oleh karena itu, kita harus berpegang teguh kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus mengembangkan amar ma'ruf nahi mungkar agar kita selamat di dunia dan akhirat. Manusia juga memiliki sifat khilaf dan salah. Tetapi Allah Maha Pengampun. Maka segeralah memohon ampunannya. Karena Allah pasti akan mengampuni seluruh khilaf dan kesalahan kita. Aku semakin yakin aku tidak salah mencari orang. Dialah orang suci yang telah ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembimbing masyarakat menuju jalan yang terang benderang. Sanak semua, saya cukupkan dulu sampai di sini. Karena di luar sana ada pasukan Panten dan Bayuseta yang akan menyerang kita. Karena itu, bersiap siagalah. Karena sangat mungkin mereka akan melakukan hal-hal yang di luar perhitungan kita. Hei, yang ada di dalam rumah, keluar semuanya. Kalau tidak, rumah ini akan kubakar. Bayuseta, sudah saatnya aku melucuti perwujudan palsumu yang menyesatkan ini. Saatnya rakyat Panten kembali kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Weh, jangan sombong kamu. Aku tahu, gurumu tua bangka yang pernah dikalahkan oleh anak buahku.
mungkin bukan kalah. Lebih tepat disebut sebagai memberi kesempatan kepada yang lebih muda untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kesempatan itu sekarang ada padaku, Bayu Seta. Jangan banyak bicara kamu. Prajurit, tangkap orang sombong ini. Baik, Gusti. Bayu Seta, hentikan. Tidak pantas kamu mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa. Aku ingin tahu seberapa hebat ilmu yang dihajarkan si tua bangka itu kepadamu. Kamu terima ini. Ya! 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 Sekarang giliranku, Bayu Seta. Sekarang aku mengaku kalah. Tapi ingat, pada saatnya nanti aku akan kembali ke sini. Ya! Benar apa yang dikatakan Yai itu. Selama ini aku diperbudak setan jin ibrit. Kanjeng Sunan. Kisanak, tidak baik Kisanak mencuri dengar seperti ini. Sebaiknya, mari kita sama-sama bergabung dengan mereka. Sudah saatnya sekarang ini kita membangun Panten ke arah yang lebih maju. Mari Kanjeng Sunan. Dengar kalian semua. Kekuasaan Panten bukan tujuan hidupku. Kekuasaan Panten bukan tujuan kemuliaanku. Tapi kekuasaan Panten hanyalah sarana bagiku untuk memimpin Panten agar rakyat Panten tidak kembali terjerumus pada kesesatan. Kekuasaan Panten akan kujadikan panutan bagi rakyatnya akan pentingnya hidup dalam kejujuran. Sebab kejujuran adalah kunci utama untuk terhindar dari kesesatan dan kemaksiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Sekarang ini Panten sudah terbebas dari keangkara murkaan dan kezaliman. Ini semua berkat doa guru. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita songsong Panten yang lebih cerah untuk kemakmuran rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Hidup Panten! Hidup Panten! Hidup Panten!